bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kalau kami boleh datang ke tempat ini dalam keadaan sehat ya Bapa, tanpa kekurangan suatu apapun, itu semua hanya karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Bapa, dalam seminggu ke belakang ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit ini ya Bapa, terima kasih karena Engkau selalu hadir dan Engkau selalu setia ya Tuhan, menuntun kami dan memberikan pertolongan setiap saat ya Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan apabila di tengah kasih-Mu yang begitu besar kepada kami sering melupakan Engkau ya Bapa, kami sering melanggar ya Bapa hukum-Mu. Kiranya Engkau saja ya Bapa yang memberikan pengampunan kepada kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Pada sore hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu saja ya Bapa yang dapat masuk ke hati kami. Biar Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang ada dalam hati kami. Ya Tuhan, berkatilah juga agar di waktu-waktu yang selanjutnya ya Bapa, kami dapat hanya hidup seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dimanapun kami berada Bapa. Kau sertai saudara-saudara kami ya Bapa yang mungkin masih dalam perjalanan atau bahkan yang mungkin belum bisa hadir pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari buku ND nomor 205, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ale Yesus Tuhan nami bereng mahan dan dipok. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah hati kami yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Marilah kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Perlindungan-Mu, oh
Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita minggu ini yang diambil dari hukum Taurat, titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang segala yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yang mau dibimbing oleh Tuhan
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka-Mu akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekuatan. Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tidak ada satupun yang dapat menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang lebih berharga daripada kasih-Nya. Mari kita sama-sama menyerahkan diri kita. Katakan, Savior of my soul. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus,
Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, throw me deeper. I live all to be with you. Take me higher, throw me deeper. I live all to be Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsoria. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Hanya Engkaulah harapan dalam kesesakan. Engkau selalu beserta dengan kami.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga Amang Inang ikut beribadah di rumah kita masing-masing. Kami bacakan warta jemaat kita Minggu tanggal 25 Oktober 2020, Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Dengan topik khotbah, Yesus adalah air kehidupan. Warta pertama, Pesta Gotilon HKBP Kebayoran Lama. Pada hari Minggu 15 November 2020, HKBP Kebayoran Lama akan mengadakan Pesta Gotilon di dalam gereja pada kebaktian pukul 9 WIB. Kebaktian pukul 9 WIB dan kebaktian pukul 15.30 WIB digabung dengan tema reposisi pekabaran Injil. Subtema, melalui Pesta Gotilon ini kita diajak untuk berperan aktif dalam memberitakan firman Tuhan melalui aksi dan perbuatan saling tolong-menolong. Dan sebagai Ketua Panitia, Bapak Kolonel Oloan Pardede MM, marilah kita memberikan persembahan sukacita kepada Tuhan melalui selua kita, yaitu dari Parhalado dan 16 banjar kita, kategorial dan seksi, kor, dan punguan. Yang boleh hadir adalah 9 orang utusan setiap banjar, di mana utusan tersebut adalah sudah termasuk Sintua atau CST Banjar, pengurus Banjar, kategorial, seksi. Utusan tersebut adalah seksi kor dan punguan acara punguan. Acara tersebut juga ditayangkan secara live streaming. Warta kedua, kebaktian minggu. Pelaksanaan kebaktian minggu HKBP Kebayoran Lama yaitu secara online dalam gereja untuk kebaktian pukul 9 WIB berbahasa Batak dan pukul 15.30 WIB berbahasa Indonesia atau kebaktian variatif. Dengan mengikuti prosedur ibadah minggu masa pandemi COVID-19 HKBP Kebayoran Lama dan juga secara live streaming, yaitu untuk kebaktian pukul 9 WIB, kebaktian pukul 15.30 WIB, serta tetap menyediakan acara berbahasa Batak dan Indonesia dalam bentuk cetakan yang dapat diambil di konsistori dan acara format PDF yang dibagikan oleh Sintua Banjar melalui WhatsApp Group untuk digunakan di rumah atau tempat masing-masing. Warta ketiga, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat HKBP Kebayoran Lama mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyumbangkan 1 unit kamera handycam Sony PXW X70 seharga
20 juta rupiah, 20.290.000 rupiah yang akan digunakan untuk peningkatan pelayanan live streaming di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Warta keempat, kegiatan di gereja masa transisi. Selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, masa transisi, semua sermon-sermon, kelas CD, baptis, kebaktian Banjar, serta latihan kor belum bisa dilaksanakan di gereja kecuali sermon Parhalado. Namun, untuk pelaksanaan ibadah perjanjian dan pemberkatan nikah dalam masa transisi ini sudah boleh dilaksanakan di gereja dengan tetap mematuhi prosedur ibadah perjanjian dan pemberkatan nikah masa pandemi COVID-19 di HKBP Kebayoran Lama. Warta kelima, sermon punguan perempuan. Sermon punguan perempuan setiap hari Kamis pada hari Kamis 29 Oktober 2020 dimulai pukul 11 WIB. Sermon punguan perempuan dipimpin oleh Amang Pendeta Eben Sihardo Simajuntak MTH. Nats firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Tetap melalui aplikasi Jom. Warta ke-6, sermon Naposo Bulung. Sermon Naposo Bulung setiap hari Kamis pada hari Kamis 29 Oktober 2020 dimulai pukul 19 WIB. Sermon Naposo Bulung dipimpin oleh Amang Pendeta Eben Sihardo Simajuntak MTH. Nas firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik 7 ayat 12 sampai 16 melalui aplikasi Jom. Warta ke-7, sermon remaja. Sermon remaja setiap hari Jumat, minggu kedua dan keempat pada hari Jumat 30 Oktober 2020 pukul 19 WIB. Sermon remaja dipimpin oleh Amang Pendeta Eben Sihardo Simajuntak MTH. Nats firman Tuhan diambil dari Daniel 1 ayat 3 sampai 6 melalui aplikasi Jom. Warta ke-8, sermon Ama. Sermon Ama setiap hari Jumat, minggu kedua dan keempat pada hari Jumat 30 Oktober 2020 pukul 20 WIB. Sermon Ama dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH. Nats firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 4 melalui Jom Meeting. Warta ke-9, katekisasi CD. Setiap hari Sabtu mulai pukul 8 WIB, kelas katekisasi CD ditayangkan melalui aplikasi Jom. Pinangiro tusude anak kota persiajar CD, asa dohot manghuton persiajaran kelas CD. Warta ke-10, learning calon sintua. Setiap hari Sabtu mulai pukul 16 WIB di Patupa Huriatado melalui aplikasi Jom Learning calon situa. Pinangido tusude calon situa asa di parsidohot di bagasan pembekalan learning sintuai. Demikianlah Amang Inang warta jemaat kita minggu ini yang dapat kami bacakan dari mimbar kita ini. Yang belum kami bacakan dapat kita lihat di warta yang sudah ada di tangan kita masing-masing, juga di format PDF yang dibagikan di setiap WhatsApp grup Banjar kita masing-masing. Puji Tuhan, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memohon tuntunan Bapa. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 412. Tuntun aku Tuhan. Lewat gunung
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada saat ini hadir mengikuti ibadah di gereja, dan juga semua jemaat yang kami kasihi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang juga mengikuti acara ibadah di rumah masing-masing pada sore hari ini. Saya menyampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita setiap hari, agar kita tetap dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Untuk sore hari ini firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4 yang dimulai dari ayat 5 hingga ayat 14. Kita akan baca secara responsoria. Demikian dikatakan, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik khotbah minggu kita pada hari ini, sebagaimana tadi dikatakan, Yesus adalah air kehidupan. Yesus do mual hanguluan. Tentu itu mengingatkan kita kembali akan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Karena Yesus memiliki kuasa, memiliki kekuatan untuk menolong manusia yang hidup
dalam penderitaan, menolong manusia yang hidup dalam kesusahan dan berbagai keadaan yang dialami oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan itu sudah dibuktikan oleh Yesus melalui perbuatannya. Sehingga banyak orang merasakan di tengah-tengah dunia ini apa yang disampaikan oleh Yesus. Banyak orang merasakan di dunia ini apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Satu di antaranya, sebagaimana kita baca tadi dalam nats khotbah hari ini, perbuatan Yesus kepada seorang perempuan Samaria. Yesus mengatakan bahwa perempuan Samaria ini tidak pernah memahami, tidak pernah merasakan, atau tidak pernah menikmati karunia Allah. Karena itu dia tidak mengerti. Dia tidak pernah memahami apa yang dibawakan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Apa yang dimaksud dengan karunia Allah yang dibawakan oleh Yesus. Karena dia hanya menikmati dan mengharapkan dari dunia ini. Dan kenikmatan dari dunia yang dia peroleh memang ada. Tetapi apakah kenikmatan yang dia peroleh dari tengah-tengah dunia ini bisa bertahan selamanya di dalam kehidupannya? Atau apakah bisa dia nikmati untuk membawa sukacita yang besar dan menjadi berkat di dalam kehidupannya? Ternyata itu tidak bisa. Kalaupun ada, dia pernah merasakan nikmatnya keadaan hidup yang dia peroleh dari tengah-tengah dunia ini hanya sementara saja. Kalau kita mengatakan sampai kapan kita manusia dapat menikmati apa yang dimiliki pada saat ini? Yang pasti tentu tidak selamanya dapat bertahan. Tidak selamanya kita bisa menikmati apa yang ada di dalam kehidupan kita pada saat ini. Tidak boleh atau tidak bisa bertahan. Karena bisa saja berubah dalam waktu yang kita tidak tahu. Kalau kita mengatakan hari ini kita bersenang-senang, hari ini kita bersuka cita karena ada sesuatu yang kita rasakan, yang kita peroleh. Tetapi sukacita dan yang kita rasakan tentu tidak akan selamanya dapat bertahan di dalam kehidupan kita. Karena terbatas waktunya. Yesus menyampaikan sebuah pengajaran yang pasti kepada perempuan Samaria ini. Dan itu pengajaran yang disampaikan oleh Yesus berdasarkan latar belakang ketika Yesus meminta air minum kepada perempuan Samaria ini. Kenapa Yesus meminta air minum kepada seorang perempuan Samaria? Sebagaimana kita baca tadi, kalau menurut informasi dalam ayat 6, dikatakan di situ, karena Yesus merasa letih atau merasa capek dalam perjalanan pada siang hari,
dengan teriknya matahari, sehingga Yesus merasa haus. Kalau Yohanes memberitakan ini dengan memahami tentang kepribadian siapa itu Yesus, yang menggambarkan bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini benar-benar mempunyai dua wujud. Dan kedua wujud itu hanya dimiliki oleh Yesus sendiri, satu-satunya, dan tidak ada manusia yang sama dengan Yesus memiliki dua wujud tersebut. Itulah yang dilihat oleh Yohanes dan digambarkan oleh Yohanes dalam pemberitaannya, yaitu wujud keilahian yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah. Allah yang hadir di tengah-tengah dunia ini, dan kehadirannya di dunia ini menyamakan dirinya sama persis dengan kita manusia. Dan itulah yang dikatakan, yang dimiliki oleh Yesus wujud kemanusiaan. Kenapa dikatakan bahwa Yesus memiliki wujud kemanusiaan? Karena dalam pemberitaan Injil sinopsis, memang Yesus benar-benar sama seperti kita manusia. Kesamaannya di mana? Dia dapat merasakan seperti apa yang kita rasakan. Kalau kita pernah lapar, Yesus juga pernah merasa lapar. Kalau kita pernah merasakan capek, letih, lelah, haus, itu juga pernah dirasakan oleh Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam nats ini tadi. Kenapa dia meminta air minum kepada perempuan Samaria ini? Karena haus, karena letih. Karena dalam perjalanan dia merasa capek. Dengan matahari yang begitu panas, yang pasti karena panasnya matahari dia haus. Lalu ketika Yesus merasa haus, itulah kesempatan yang dipergunakannya, yang dipergunakan oleh Yesus dalam pengajarannya untuk merubah watak, merubah perilaku, dan bahkan merubah kepercayaan dari perempuan Samaria ini. Kenapa harus dirubah? Supaya dia juga dapat menikmati dan memperoleh karunia yang sebenarnya, dan yang tidak dapat diperoleh dan dicari di tengah-tengah dunia ini siapapun itu. Karena sumbernya adalah Allah. Yaitu melalui pengakuan yang benar terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini, tentu itu adalah kesempatan yang sangat indah. Bukan hanya kepada Yesus sendiri, tetapi juga kepada perempuan ini. Karena Yesus mengatakan, jika engkau tahu siapa yang meminta kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Air hidup. Nah, perempuan Samaria ini tidak memahami apa yang disampaikan oleh Yesus tentang air hidup itu. Air hidup bukan berarti sumbernya dari sumur itu. Bukan berarti
perempuan itu sudah memiliki air hidup karena dia setiap hari mengambil air dari sumur, lalu meminum, menikmati air itu. Karena dalam dirinya ada tafsiran hanya terfokus untuk mengingat-ingat. Tidak ada yang lain yang memberikan kenikmatan. Tidak ada yang lain memberi karunia yang bisa bertahan selamanya, kecuali dia hanya memahami bahwa air itu hanya berasal dari sumur tadi. Kemudian latar belakang dari perempuan Samaria yang tidak memahami apa yang akan disampaikan oleh Yesus, dia selalu terfokus bahwa orang Samaria dan orang Yahudi saling bermusuhan. Tidak boleh bergaul, tidak boleh berhubungan, apalagi berkomunikasi. Kemudian memohon pertolongan, meminta sesuatu dari kedua belah pihak tidak akan boleh. Itu yang dia ingat selalu dalam kehidupannya, sehingga dia mengatakan, masakan engkau orang Yahudi meminta air kepada orang Samaria? Orang Yahudi dan orang Samaria kan tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh bergaul, tidak boleh berhubungan, tidak boleh berdekatan, harus jauh-jauh. Apalagi berbicara tidak bisa. Inilah yang muncul dalam diri perempuan Samaria ini. Karena dia tahu bahwa yang meminta air minum itu adalah orang Yahudi. Dia tahu Yesus orang Yahudi, sebagaimana dikatakan dalam ayat 9 tadi. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku orang Samaria? Dan itu membuktikan dalam pemikiran perempuan ini tidak boleh berhubungan dengan orang Samaria karena saling bermusuhan. Dan itu sudah lama, sudah turun-temurun terjadi di dalam kehidupan kedua suku ini. Tapi apa yang muncul dari diri Yesus? Kalau Yesus tentu tidak memikirkan persoalan yang demikian. Karena kehadirannya di tengah-tengah dunia ini justru akan membebaskan, akan menyelamatkan manusia dari semua yang menghambat manusia itu untuk memperoleh karunia dari Allah. Karena kehadirannya justru mau membebaskan manusia dari keadaan-keadaan yang tidak benar. Membebaskan manusia dari apa yang menghalangi manusia itu untuk memperoleh karunia Allah. Kalau terikat dalam adat istiadat, tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, apakah melalui adat istiadat itu dia memperoleh karunia dari Tuhan Yesus? Seperti itulah pemikiran dari perempuan Samaria ini. Tapi hal inilah yang mau dilakukan oleh Yesus dalam rangka menyelamatkan perempuan Samaria ini. Siapa sebenarnya perempuan Samaria ini? Statusnya bagaimana? Latar belakangnya bagaimana? Nanti kita bisa baca lanjutan dari teks khotbah kita tadi. Mulai dari ayat 15 sampai ayat yang berikutnya, kita akan tahu. Dan Yesus juga tahu mengenai status dari perempuan Samaria ini. Nah, nanti kita bisa baca. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus supaya perempuan Samaria ini berubah, bertobat, dan berjalan mengikuti Allah sehingga dia
dapat memperoleh kehidupan yang benar. Bukan hanya kenikmatan dari dunia ini saja, tetapi dia akan memperoleh kenikmatan dari Allah Bapa. Kalau kita lihat, pada akhirnya memang perempuan Samaria ini, dia sadar, benar-benar mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus kepadanya. Oleh karena itulah dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia langsung terfokus untuk mau memahami apa itu air kehidupan yang sebenarnya. Air kan perlu juga. Ya, perlu juga air. Dia memohon seperti itu karena Yesus sudah mengatakan kepadanya, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perempuan Samaria ini mengatakan, itulah berikan kepadaku. Jadi dia tidak lagi berpikir untuk minum air dari sumur itu. Sebenarnya perlu juga kan minum air, karena air memang perlu. Kenapa? Seperti itu Yesus menggambarkan dirinya. Kita lihat tadi dalam nats ini, memang Yesus menggambarkan dirinya sebagai air kehidupan. Hal yang tidak sulit dipahami. Siapa Yesus? Apa tujuan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini? Dan untuk apa dia diterima, diakui, dipercayai oleh manusia? Semua memahami kalau memang benar-benar diterima dan dipercayai bahwa Yesus itu adalah sumber keselamatan, sumber kehidupan. Air memang, air yang kita tahu adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan hanya kita manusia yang membutuhkan air. Kita tahu bahkan semua makhluk hidup membutuhkan air. Termasuk juga tanam-tanaman atau bunga-bunga yang kita tanam. Kalau tidak diberi air, pasti bunga itu akan layu dan mati. Apalagi kita manusia. Saya rasa tidak ada orang yang hidup yang tidak membutuhkan air. Kalau ada manusia yang hidup tidak membutuhkan air dalam kehidupannya, wah, sudah manusia yang luar biasa ya, seperti itu. Yang pasti kita semua membutuhkan air, benar apa enggak? Benar. Dan mungkin kita bisa marah kalau makan di pesta, makan di warung, makan di restoran, tidak ada diberi air minum, apa yang mau kita katakan? Waduh, pasti marah. Apalagi kita tiba di rumah dari perjalanan, kita mau minum, tidak ada air. Nah, apa yang mau kita katakan? Ya, pasti kita akan berusaha untuk mencari air supaya kita bisa minum. Jadi air yang kita butuhkan, kita katakan adalah untuk kebutuhan jasmani, itu benar. Setiap hari, setiap jam, kita butuh air dan tidak henti-hentinya kita membutuhkannya. Dalam satu hari, pasti ada kita minum air.
Dan tidak hanya satu kali, tetapi selama kita hidup, kita mengatakan air tidak akan berhenti untuk kita gunakan. Inilah yang mau disampaikan oleh Yesus. Yesus menggambarkan dirinya sebagai air kehidupan, itu berarti kebutuhan rohani dari setiap orang yang mau menerima, yang mau percaya. Cukup hanya sekali diterima, yang tentu juga berguna bagi kita sebagai kebutuhan rohani kita. Inilah pesan Yesus kepada kita semua, bahwa kehadirannya di tengah-tengah dunia ini yang tentu patut diterima, diakui dan dipercayai bahwa Yesuslah air kehidupan kita. Yesuslah sebagai sumber yang kita harapkan dapat memberikan kenikmatan di dalam kehidupan kita. Sebagai jaminan kepada setiap orang yang mau menerima, tentu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita sudah mengakui memang bahwa hanya melalui pertolongan Tuhan Yesuslah kita akan menerima apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan pertolongan Yesus. Kita mengharapkan perlindungan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, supaya kita bisa tetap hidup dalam keadaan sehat dan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala perlindungan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami tetap bersuka cita dan dapat hadir di tempat ini ya Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau melalui puji-pujian yang telah kami sampaikan kepadamu. Dan juga persekutuan kami dengan firman-Mu ya Tuhan, yang masih mengingatkan kami sebagai orang percaya pengikut Engkau, bahwa Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Karena Engkaulah yang akan mampu memberikan apa yang kami harapkan di dalam kehidupan kami. Sampai pada akhir kehidupan kami, Engkau akan tetap memberi kehidupan itu. Dan kami kiranya mampu menunjukkan itu, untuk selalu tetap percaya, tetap memohon pertolongan dari Engkau, agar kami selalu hidup dalam keadaan sukacita dan mampu melakukan setiap pekerjaan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami menghadapi hal-hal yang sulit dalam setiap pekerjaan kami, agar kami mampu melakukannya dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkati kami semua yang hadir pada saat ini dalam melakukan pekerjaan, dalam setiap pun apa yang kami lakukan Tuhan. Kiranya Engkau selalu menolong kami, karena Engkaulah yang menjadi sumber air kehidupan kami. Begitu juga saudara-saudara kami yang mengikuti acara ibadah pada sore hari ini di rumah masing-masing. Lindungi juga mereka Tuhan, sertai mereka agar tetap dalam sukacita, dalam keadaan sehat. Ya Tuhan,
Begitu juga pada saat ini dalam persekutuan kami ini, kami secara bersama-sama juga berdoa buat saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka dapat sembuh dari penyakitnya. Dari beberapa saudara kami yang pada saat ini dalam masa perawatan atau dalam keadaan sakit, seperti Bapak Ranto Lumbanturuan, Ibu Nyonya Purba Ratna Boru Hutapea, Uliarta Boru Purba, Julistar Posma Ulitua Purba, Desi Kristiani Boru Purba, Bapak Tinur Panjaitan, Ibu Situa Nyonya Sitompul Rumian Pinta Halomuan Boru Nadiak, Ibu Nyonya Nenggolan Esmaria Boru Simerangkir, Bapak Situa Dr. Andus Morlan Budiman Siahaan, Bapak Insinyur Dakler Kamberlaim Tambunan, Ibu Situa Nyonya Sibarani Dormaida Boru Pandiangan, Bapak Monang Pasaribu, Bapak Tony Nahal Hutapea, Ibu Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simanjuntak, Ibu Nyonya Dihasi Manguncong Mauli Boru Simanjuntak, Bapak Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, Bapak Jungjung Hasiholan Manurung, Bapak Ridwan Irianto Situmorang SE AK, Ibu Nyonya Hutapea Mauli Boru Simanjuntak, Nyonya Situa M. Siregar Jerni Boru Siburian, dan Ibu Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Lindungi mereka Tuhan dan berikan kesehatan, jaga mereka, sehingga mereka juga dapat menikmati air kehidupan yang membawa sukacita di dalam kehidupan mereka. Semuanya kami serahkan kepadamu, dan juga kehidupan kami, khususnya dalam keadaan dan situasi yang pada saat ini masih tetap terjadi di tengah-tengah kehidupan kami di mana kami berada, agar kami jauh dari COVID-19, tidak ada yang terpapar dengan penyakit itu, tapi tetap dalam keadaan sehat, sehingga kami bersuka cita untuk hadir di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan, dasar persembahan kita minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil mengumpulkan persembahan ke Huria dan Pusat, kita bernyanyi dari buku ND nomor Kidung 200. Jemaat. Sonang Lampung Yesus, sonang Lampung.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu kepada para jemaat untuk
Untuk yang keluar dipersilakan untuk yang di bagian belakang terlebih dahulu. Mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.